Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Memang dunia, Bapak Ibu, terlebih negara kita yang tercinta, ya, kota kita sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, kalau saya melihat saudara, persoalan-persoalan yang ada, kejadian-kejadian yang ada, memang kita sebagai anak Tuhan melihat kejadian seperti itu, kita tidak bisa untuk ngapa-ngapain, kita harus bagaimana. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita adalah pendoa. Ya. Amin. Amin. Untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Saudara, bukan negeri kita saja. Kalau kita melihat tangisan air mata terkuras setiap hari. Kalau melihat sedang peperangan saudara-saudara kita di sana, Bapak Ibu, setiap hari, ya, serangan demi serangan, bom setiap saat, saudara sekalian, menghancurkan, menewaskan berapa juta manusia yang sia-sia mati, Bapak Ibu, karena peperangan, karena tidak ada saudara, keadilan, tidak ada tidak dapat menikmati kekuasaan. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang membuat hati mereka itu terus kok menguasai, ya. Kalau tidak puas Bapak Ibu dengan keadaan-keadaan yang ada. Setiap saat disuguhkan seperti itu, Bapak Ibu. Inilah penggenapan firman Tuhan. Ya. Manusia tidak ada puasnya, ya. Membuat iri satu dengan yang lain. Dia tidak akan bisa berdiam kalau melihat keadaan negeri yang tercinta ini. Dia bangun dari rakyat. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana perjuangan, ya, pahlawan, dia sudah taruhkan nyawanya. Saudara, dia tidak takut mati. Dia tidak pernah saat dia berjuang memikirkan piye kok anak bojoku nek tak tinggal nih. Dia tidak memikirkan seperti itu. Tapi dia memikirkan untuk bagaimana negeri yang tercinta ini, ya, bisa direbut kembali. Negeri yang tercinta ini bisa dipulihkan kembali. Yes. Dia perjuangkan kehidupannya. Dia perjuangkan nyawanya untuk negeri yang tercinta ini, Bapak Ibu. Kalau saya melihat pidato-pidatonya orang-orang zaman dulu itu, bahwa kemerdekaan, Bapak Ibu, ini ada rabuk pahlawan yang telah gugur. Yes. Untuk merabuk, untuk memberikan kemerdekaan atas bangsa. Kejadian beberapa hari sangat memilukan. Saat saya melihat, saya menangis. Tuhan, memang kami anak-anak tua tidak bisa berjuang, ya, membela hak-hak orang-orang yang lemah. Tetapi kita dihadirkan, yes, Tuhan, yes, untuk menjadi pendoa. Yes. Itu lebih berkuasa. Yes. Ya, amin. Ya, kalau melihat saudara sekalian, ya, di Lampung, di Pekanbaru, di Solo, Semarang, Jogja, ya, terjadi bakar-bakar yang luar biasa. Tapi kita melihat Salatiga, Bapak. Haleluya. Haleluya. Kami melihat Salatiga. Yes. Ya. Saya melihat tukang ojek itu duduk diam, saya kira mau demo. Dia berdoa untuk kota Salatiga. Ya. Karena apa? Karena
Bagaimana saat itu gereja-gereja, Yes. anak-anak Tuhan Yes. mengambil bagian untuk doa kota kita sehat. Yes. Dahsyat, dahsyat. Dan kemarin waktu saya belanja itu ibu-ibu sudah, wah Bapak Ibu, nanti jam 10 mau ada demo besar-besaran di di Pancasila. Sampai mereka itu belanja cepet-cepetan saudara sekalian, sangat ingin takut. Tetapi saya telah tanya Denny, piye Den, ada doa besar ada demo? Dia katakan tidak ada ibu, sepi-sepi. Oh haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bapak Ibu. Dahsyat. Ya, Yes. biarpun saudara tidak kumpul doa bersama, tetapi saudara berdoa Yes. sendiri-sendiri, saudara sudah mendoakan Yes. kota kita yang Benar. tercinta. Benar. Ya. Ya, biarpun ada demo tapi kecil-kecilan, tidak sampai sudah seperti demo-demo yang lain. Ya. Ya, Solo sampai luar biasa, Bapak Ibu. Semarang, Jakarta, Surabaya, seluruh Indonesia bergerak bersama. Ya. Tapi kita bergerak bukan demo, amin. Yes. Kita bergerak untuk mendoakan bangsa kita Indonesia. Amin. Memerlukan doa kita, Ya. memerlukan kekuatan kita. Yes. Sebabnya firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan, apa yang saya harus sampaikan firman Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saya menemukan ayat yang luar biasa itu. Kita baca di dalam Amos. Amos pasal 3 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Amin. Kita akan baca bersama-sama Amos 3 pasal yang Amos pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Ya. Amin. Haleluya. Amin. Adakah sangkakala dibunyikan, Bapak Ibu? Ini sangkakala itu firman Tuhan. Ya. Sudah dibunyikan setiap saat. Ya. Inilah keadaan dunia ini. Kita itu orang-orang yang berbahagia loh Bapak Ibu. Yes. Firman Tuhan kita diberikan kasih karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Ya, bukan dijanjikan hal-hal lahiriah saja. Namun Tuhan memberikan kasih karunia atas kehidupan kita. Tuhan membuka apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Yes. Adakah sangkakala ditiupkan, orang tidak akan gemetar Bapak Ibu. Yes. Saudara kalau mendengarkan mobil yang ambulan itu tuing kalau pagi itu seliwar. Tapi kalau zaman Covid itu pasti ada orang yang mati. Ya. Ya, tidak mungkin kalau ada ambulan itu saudara surat-surat, ada berkat, ya ada Jumat berkat. Ya sekalian saudara lonjak ya Mas Robi. Pak Robi mengajak anaknya, ada berkat yang diambil-ambilkan. Tidak, Ya. Bapak Ibu. Itu suara sesuatu yang menakutkan, Ya. sesuatu yang bahaya, Ya. yang terjadi, dan mungkin kecelakaan dan lain sebagainya atau kematian, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan mengatakan sangkakala dibunyikan saat ini. Tuhan sudah menyampaikan firman Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita diberikan kasih karunia, anugerah Ya. yang daripada Tuhan. Ya. Yes. Kita itu sebabnya orang yang luar biasa. Ya. Orang yang senantiasa mempunyai Bapak Ibu? Berkat yang luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani saja yang Allah persiapkan. Namun supaya kita mengerti apa yang kita harus kerjakan. Ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 54 sampai 56.
Kalau bacakan Mas Fian. Lukas 12 ayat 54 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tidak tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ayat 50 kalau balik apa? Ulang kembali. Ayat yang ke-56, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya. Bapak Ibu, manusia seringkali hanya menilai, oh ini mendung, ini mau hujan, ini apa itu terang, ya terik matahari, akan panas. Ya kalau sudah bangun pagi, waduh kok mendung ini pasti ada hujan dia. Ya. Tapi kalau panas, oh puji Tuhan panas, jemberanku garing. Hei orang-orang munafik, engkau tahu akan arti hari, ya. Engkau tahu akan keadaan, ya. Dapat menilai, ya. Ini mendung, ini hujan, ini terik matahari. Tetapi kenapa kau tidak bisa menilai zaman ini? Ya. Saudara kau tidak tahu. Ya. Ini sudah zaman akhir, Bapak Ibu. Firman Tuhan dikatakan, hei orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu, ya. Menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Banyak anak-anak Tuhan yang bermain-main untuk berbakti kepada Tuhan. Ya. Kalau kita bisa menyadari akan keadaan ini. Di dalam Amos tadi dikatakan sangkakala dibunyikan, ya. Bahwa ada tanda-tanda bahaya yang akan terjadi di permukaan bumi ini. Ya. Waktu ada tsunami, Bapak Ibu, kita tahu ada sirene. Ya, kemarin saya lihat sekilas, Bapak Ibu, orang-orang lagi jogging, Bapak Ibu beraktivitas, ya, dia lagi senam, Bapak Ibu, lari-lari di lapangan, tiba-tiba ada sirene. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia mendengar, itu biasa saja. Tiba-tiba tsunami, ya, menghanyutkan, menggulung bumi Aceh. Ya. Bapak Ibu, seringkali kita demikian. Ini firman Tuhan sudah disampaikan setiap saat. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Saudara bisa menilai, ini hujan, ini mendung, ini terik matahari. Ya. Tetapi seringkali kita tidak bisa menilai, ini akhir zaman. Ya. Tuhan sudah menyuarakan firman Tuhan. Ya. Apa yang bisa harus kita kerjakan, ya, untuk kehidupan kita, ya, untuk keselamatan kita, supaya kita jangan tergulung oleh apa, Bapak Ibu, oleh keadaan kita yang tidak mengerti, sehingga kita datang kepada Tuhan santai-santai saja. Kalau ada waktu saya juga datang, ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Cukup dengan orang aku percaya pasti diselamatkan. No, amin. Ya. Bukan cukup sudah percaya, ya, tetapi harus bagaimana langkah ke depannya, yes, untuk senantiasa dapat mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita bermain-main di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Ya. Allah sudah memberikan anugerah, kasih karunia-Nya. Ya. Tidak semua orang akan diberikan apa yang akan terjadi. Mungkin kalau saudara saat bertetangga, ngomong-ngomong sama tetangga, tidak mungkin ngomongkan tentang akhir zaman. Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Ya. Ya. Supaya Bu Robi ngomong sama teman dalam pekerjaan, Bu, piye ya sesuk itu akhir zaman itu, piye ya, apa ya yang kita akan persiapkan, pasti tidak. Tapi piye ya Bu ya, aku sesuk mau beli ini tuh ya, oh iya di sana di Shopee murah, ya. Saya mau beli ini, oh iya di sana kan kita antar murah di sana, ya. Saya kepengen ini, dan pasti yang diomongkan hal-hal dunia, ya, tidak pernah hal firman Tuhan. Ya. Saya pastikan itu, ya. Apalagi ibu-ibu bergajian, wah
banyak duitnya. Ya aku pengen pakai ini, pengen itu, wah itu apik men, ya. Itu pasti yang dikatakan hal dunia. Tidak pernah dia akan mengatakan tentang keselamatan, tentang sesuatu yang kekal, yang memberikan damai sukacita, tidak pernah. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang diberikan kasih karunia, anugerah Tuhan. Tuhan terus menyuarakan profetnya, firman Tuhannya, supaya saudara bisa menilai indah hidup di akhir zaman. Jangan saudara tergulung dengan hal-hal yang ada di dalam dunia. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam ayat yang di bawahnya, yaitu ayat ke 57 sampai 58 dari tadi Lukas pasal 12 ayat 57 dan 58. Lukas 12 ayat 57 dan 58. Demikianlah firman Tuhan. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Amin, Bapak Ibu. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kita sebagai anak Tuhan pasti mengambil keputusan. Aku mau jadi anak Tuhan. Aku mau jadi pengiring pada Tuhan. Kalau saudara memutuskan mengiring kepada Tuhan, mari turuti arahan-arahan Tuhan. Amin. Melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu, apa sih susahnya? Memang susah ya saudara sekalian untuk mengatakan iya dan amin. Tetapi kalau mengatakan hal-hal dunia, cepat seret. Saudara kesandung aja, waduh, binatang keluar, Bapak Ibu. Itulah daging. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, kau bisa menilai zaman ini, bahwa kedatanganku tidak lama lagi. Firman Tuhan bagaikan trompet yang disampaikan setiap saat. Ambillah keputusan yang benar, yang baik hari ini. Saya akan jadi anak Tuhan. Saya akan jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Ayat 58 dikatakan, saat engkau berjalan, ada lawanmu menghadap kepada hakim. Saya ini apa maksud Tuhan? Saya renungkan Tuhan luar biasa. Saat kita datang kepada Tuhan, Sang Penghakim kita, perbuatan kita, mari firman Tuhan kita menumpang di dalam dunia ini. Mari kita ada perdamaian, ada sesuatu mudah melepaskan pengampunan, tidak ada sakit hati. Berdamailah kepada Tuhan, berdamailah kepada lawanmu, amin. Supaya engkau tidak dihakimi, akhir hidupmu akan mendapatkan keselamatan. Kita masih berjalan Bapak Ibu untuk mengiring kepada Tuhan. Saat kita berjalan menghadap hakim, firman Tuhan katakan, berdamailah. Sebelum engkau menghadap kepada hakim, berdamailah untuk perjalananmu kepada sesamamu. Tidak ada sakit hati, tidak ada kesombongan, tidak ada akar kepahitan. Amin. Itulah yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ambillah keputusan pagi hari ini, Tuhan akan pulihkan hatimu. Amin. Yang sakit hati, Tuhan akan sembuhkan engkau. Jadilah orang yang bebas. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan jelas, Tuhan luar biasa, memberikan kasih karunia, menganugerahkan sesuatu yang luar biasa. Ambillah keputusan yang baik sebagai anak-anak, sebagai apa yang disaksikan oleh Pian kemarin, ya Bapak Ibu. Memang jatuh bangun di dalam mempertahankan kebenaran, mempertahankan kesetiaan. Banyak tantangan, itulah Bapak Ibu. Karena kita memiliki kuasa Tuhan. Tuhan lengkapi dengan kuasa Tuhan. Tantangan seberat apapun bisa menaklukkan. Kau akan menjadikan pemenang. Amin. Hidup kita penuh tantangan. Memang Tuhan bikin seperti itu supaya saudara menyadari
Ya, ya, ya. Tidak ada yang kita sombongkan. Ya. Ya. Karena kita bisa duduk pagi hari ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan saudara, yang membawa terus saudara mengambil keputusan. Amin. Yes. Tuhan, saya mau mengiring kepadamu. Ya. Ya. Apapun yang terjadi, ya. Apapun masalahnya, aku tetap mengambil keputusan yang terbaik. Saya akan mengiring kau. Aku akan menuruti arahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jelas di sini katakan ambillah keputusan yang baik. Saudara sekalian, kalau saudara memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, ada wadah untuk kita berbakti hari Minggu. Yes. Ada wadah untuk kita kebaktian online hari Kamis. Yes. Pergunakanlah waktu itu untuk memberikan kedamaian, untuk melepaskan, membersihkan Yes. akar-akar kebaikan Ya. kesombongan Yes. Ya. yang selama ini masih menguasai hidup saudara. Tidak ada sukacita, Ya. tidak ada kebebasan, Ya. Ya. karena saudara masih menguasai. Daging itu masih menguasai. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 32. Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap hidup di dalam firman-Ku, kamu benar-benar Ayat adalah 32. murid-Ku." Ayat yang ke-32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, Yes. dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Amin. Hanya firman Tuhan yang dapat memerdekakan saudara. Ya. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang masih terbelenggu dengan sakit hati, dengan kesombongan, akar kepahitan, tidak mudah, tidak bisa tersenggol hatinya. Ada kata-kata sedikit saja terus mencengkram Bapak Ibu. Oh, luar biasa. Kalau saya melihat orang-orang seperti itu, saya, Bapak Ibu, loh, kok kayak ngono ya Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah disampaikan setiap saat. Yes. Ya. Jangan sampai daging itu menguasai hidupmu. Engkau tidak akan bebas, engkau tidak akan bisa merdeka. Ya. Firman Tuhan katakan, murid-murid, kalau engkau masih di dalamku, aku di dalammu, firman itulah yang ada di dalammu itu, Yes. yang akan memerdekakan, Yes. Amin. akan memberikan kemenangan. Yes. Amin. Bukan daging lagi. Kalau daging yang menguasai hati pikiran saudara, maka akar kepahitan itu akan menjalar, menjadikan apa itu penyakit di dalam hidupmu. Ya. Tapi saudara kalau merdeka, Bapak Ibu, kita akan menjadikan gaya hidup anak Tuhan Ya. yang dipenuhi dengan cinta kasih, kelemah lembutan, kesabaran. Amin. Amin. Itu yang menjadikan gaya hidup anak Tuhan dan hamba Tuhan. Yes. Bukan kesombongan, Yes. bukan akar kepahitan, Ya. tidak mudah disenggol. Tapi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan hati kita, Ya. dibersihkan hati kita, maka gaya hidup kita, perkataan kita, pikiran kita, Yes. sesuatu yang indah-indah saja. Amin. Ya. Terjadilah. Sabar, kemanisan, kelemah lembutan itu akan menguasai. Amin. Ya. Siapa yang dapat membersihkan? Hanya firman Firman, Tuhan. ya. Amin. Firman itu yang akan memerdekakan sudah. Amin. Ya. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Dunia tidak bisa membersihkan. Kita melihat Bapak Ibu, mengapa ada demo besar-besaran? Karena dia tidak puas melihat pimpinan kita, ya, sedang rakyat menjerit, saudara, dia berjoget-joget bersenang-senang di atas penderitaan rakyat dengan gaji yang ratusan juta Bapak Ibu satu bulan. Dan ditayangkan orang-orang itu, saudara, Bapak Ibu, orang tua yang menggendong apa itu dagangannya, sehari mendapatkan 50 saja dia susah. Saya dulu punya tetangga tukang becak Bapak Ibu. Dia tuh senang sore jam 7 tuh, wah
ngakak-ngakak, anak mantu cucu itu ngakak-ngakak tuh. Kok orang itu kok senang sekali, saya kira mendapat apa? Bu, aku narik becak ini mang sedina untuk kerja untuk 30.000. Waduh, senang ya Bapak Ibu. Haleluya. 30.000. Haleluya. Makannya anak putu, Bapak Ibu. Yes. 30.000 dibandingkan dengan wakil rakyat 3 juta per hari, belum tunjangan makan. Ya. Tapi saya belum tunjangan apa itu rumah, bensin berapa juta Bapak, bisa dihitung. Tapi saya katakan memang saya koyoknya iri Bapak Ibu. Saya iri, tapi saya katakan Tuhan, gajiku lebih besar dari mereka. Karena kita tidak bisa dihitung ya. Yes. Tidak bisa dihitung berapa gaji saudara itu. Ya, tidak bisa dihitung. Kalau mereka itu bisa dihitung ya Mas Arif, bisa dihitung 200 juta. Kita tidak bisa dihitung. Ya. Saking banyaknya. Haleluya. Itu sebabnya damailah dan tidak usah tak pikir budak pining sama kapingan. Apa? Kok merenungi DPR? Nggak usah. Ya, kok kita merenungi doakan mereka. Haleluya. Mbak anak kalau masih kalau ngejar di Pancasila, tak kira mau demo orang malah merenung. Aduh, Pak, gajinya Pak Dewi piro ya Pak ya. Anak telu. Katanya Mbak Anak, ojo ngelangkai aku loh Pak. Ya, kemarin tuh Mbak Anak, aku kalau dilangkai Mas Eko pasti dua anaknya Papa. Kemarin Bapak Ibu, saya bukan buka padi loh ya. Nanti bisa diskusi, iya Pak, mbak langkai ke Papa. Ya. Nggak usah takut Bapak Ibu, Tuhan beri. Nggak usah takut kok, Pak Robi pengen langkai. Ayo. Anaknya harus tahu Pak Robi. Ya. Mari, ya Bapak Ibu, senang. Ya, dua anak oke nggak apa-apa. Ya. Sing senengnya gembalane. Haleluya. Gembalane seneng. Gitu, ketoke dilangkai. Anu, Mah, aku ketoke ngene-ngene. Wis ora apa-apa, wis ora apa-apa. Karena nanti banyak sekolah minggunya. Yeay. Ya, seneng. Nek pian ndak pesan ibuke, le, kowe kerja sik aja rabi gasi-gasi. Sumure piro wong sumure suwo kok gasi-gasi ya. Kamu kan 40 ya, tenan. Mari Bapak Ibu, Tuhan akan pelihara saudara. Haleluya. Asal hati kita bersih. Yes. Sesuatu yang indah, yang baik, Ya. buah roh itu keluar. Bukan penyakit yang keluar, bukan masalah, duka cita, Ya. kepahitan. Ya. Deloknya Pak seleot, wah, sudah sekalian kena hatinya dipenuhi dengan sampah-sampah rohani. Ya. Kalau kita saat ini merdeka. Merdeka. Hati kita, amin. Delok nih pupu ya seger, delok nih susu ya seger ya Bapak Ibu. Wah luar biasa. Saya kayak sama bapaknya itu, wah kayak nganyar-nganyar kayak begini. Luar biasa ya. Biarpun seperti itu, wah luar biasa. Amin. Ya, Bapak Ibu jangan kok katakan, piye ya Pak Joko ya menung. Oh luar biasa. Bapak Ibu mantap. Memang Bapak Ibu, Bang Daniel nunduk apa sih yang luar biasa? Tanya mobil sudah tahu, ya sudah tak kasih rahasianya Bang. Tanya luar biasanya Pak Yuko. Oh Pak Yu. Mari Bapak Ibu, ya firman Tuhan luar biasa. Ya. Tuhan akan memerdekakan saudara. Untuk apa tahu saudara? Allah terus berjuang untuk saudara. Amin. Ya. Mengapa Allah terus berjuang menyampaikan trompet firman Tuhan? Ya. Supaya saudara menjadikan ini loh. Filipi pasal 2 ayat 15. Ini sampai jam berapa ya? Tidak kelihatan jamnya. Satu waktu. Janganlah nanti ada dangdutan Pak. Filipi pasal 2 ayat ke-15. Filipi 2 ayatnya yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti Yes. bintang-bintang di Amin. dunia. Amin. Amin. Inilah maksud firman Tuhan yang membetulkan, membersihkan hidup saudara, Ya. yang memunculkan sesuatu yang bercahaya.
Daripada suami juga yang manis Mbak Ana. Ya, cepat iki wis koyok ngono, koyok ngene. Waduh, aja koyok ngono, koyok ngene kuat Bapakmu Mas Eko itu. Tidak ada tandingnya ya Mas Eko. Yes. Masih mari mengambil keputusan yang baik Mas Eko. Ya. Aku akan mengiring pada Tuhan. Yes. Apapun hari Minggu, Pak Eko bangun rumah sehari 5 juta tidak. Aku mau tetap ke gereja. Mau Pak Eko? Amin. Benar. Iya mah. 5 juta mah sehari. Terus apa-apa wis ya. Mbak Ana apa-apa Pak. Sesuk nang gereja wis 5 juta bae. Ya, tidak seperti itu ya Mbak Ana. Aduh dijorok-jorok nih bojone. Nek arep enek apa itu kok tanggapan. Kan proyek ya Bapak Ibu. Piye mah iki sedina 300 sih. Pas dina Minggu iki tok lho, sesuk ora. Lah piye ya? Wis apa lah, ya apa-apa. Tapi Mbak Ana tidak seperti itu ya. Yes, amin. Digeret ning gereja karo aduh piye ya iki piye. Tidak. Nanti berkatnya lebih daripada Amin. Jadilah. Saudara akan menjadikan bintang di tengah-tengah dunia yang bengkok, di tengah-tengah dunia yang keras ini. Ya. Tuhan lembutkan dari saudara cahaya bintang itu. Ya. Tidak ada orang melihat bintang, oh bintang kok kedap-kedip kayak orang belekan. Tidak ada ya Bapak Ibu. Ini orang beleknya Bapak Ibu. Saya tidak anut bintang, melihat bintang. Saya nggak masalah bintang. Pasti dia, oh bintang itu bercahaya. Oh bintang itu bagus, kelap-kelip indah. Yes. Itulah sebutan anak-anak Tuhan, amin. Ya. Yang sudah dimerdekakan, dibersihkan hidupnya. Amin. Dia akan gemerlapan seperti bintang. Hidup saudara berdampak, Yes. menjadikan berkat. Amin. Bukan kehadiran saudara malah menjadi petang ya saudara. Wah nak ditekan kematian soya petang duduk tidak ya Bapak Ibu, malah terang. Haleluya. Ditekani Pak Diki malah petang duduk tidak. Ya. Pak Diki ditaruhkan di tempat di mana Pak Diki menjadi terang. Amin. Ya. Lewat perkataan perbuatannya. Ya. Ya. Amin. Amin. Inilah tujuan firman Tuhan. Ya. Yang setiap saat disampaikan trompet Tuhan yang mengambil keputusan untuk sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Sebagai anak Tuhan pasti sudah mengambil keputusan. Allah khususnya gereja so, apa itu rebus warga ya rapopo neraka ya alhamdulillah. Jangan begitu Bapak Ibu. Ya. Sudah berjuang. Ya. Tuhan katakan supaya engkau tidak beralih bercacat celah. Ya. Ya. Tuhan mendandani dengan firman Tuhan supaya hidup saudara, hati saudara, pikiran saudara, perjalanan saudara menjadikan terang langkah kehidupan saudara. Ya. Itu yang Allah inginkan. Kita baca ayat yang terakhir, ini ayat yang luar biasa. Kita sebagai pendoa kekuatan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 12. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-12. 11 sampai 12. Ayat yang ke-11 dan 12, demikianlah firman Tuhan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat yang ke-13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. 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 Ayat 12 katakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko. Saya lihat di kamus Bapak Ibu, soko itu kekuatan, menjadikan tiang. Yes. Ya. Tiang itu menjadikan kekuatan rumah. Ya. Tuhan katakan kalau engkau menang, menyelesaikan masalahmu, Ya. membersihkan hidupmu, Ya. Ya. engkau merdeka. Yes.
Yes. Kau bisa menjadikan sokok guru kekuatan Tuhan atas bangsa ini. Amen. Negeri ini Yes. memerlukan kekuatan saudara. Yes. Lewat doa, Yes. lewat perbuatan Yes. saudara. Amen. Kota ini memerlukan saudara. Ya. Menjadikan kekuatan kota. Yes. Kota yang berdampak. Ya. Menjadikan kota yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Dijauhkan dari hal kekerasan. Yes. Lewat hidup saudara. Ya. Ya. Dan menjadikan kekuatan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadilah. Menjadikan tiang kekuatan rumah tangga saudara. Ya. Itulah kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Namun bagi orang-orang yang menang menaklukkan kedagingan, kesombongan, keangkuhan, dia akan menjadikan kekuatan. Saya baca ini, saya menangis. Memang saya tidak bisa apa-apa Tuhan untuk berbuat untuk negeri ini, kota ini, keluarga ini, pekerjaan Tuhan ini. Saya hanya bisa berdoa. Ya. Karena Engkau memberikan aku kekuatan, menjadikan sokok guru kekuatan, tiap doa. Ya. Mari Bapak Ibu, dan jangan memikirkan masalah saudara saja terus. Ya. Jangan memikirkan apa itu saudara, kebencian terus yang timbul, kepahitan. Sudah waktunya bersihkan hati saudara. Yes. Karena hidup saudara menjadikan kekuatan rumah tangga saudara. Ya. Amin. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Ada kekuatan rumah tangga. Ya. Boleh sedikit-sedikit ada amarah, tapi tidak akan hancur. Ya. Pekerjaan Tuhan memerlukan doa saudara. Yes. Sudah Bapak Ibu kembali dipakai Tuhan untuk membukakan rasa firman Tuhan. Amin. Untuk saudara menjadikan pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Masuk di dalam agenda kerajaan surga. Sampai masuk di dalam keselamatan. Amin. Yes. Doakan kota kita yang tercinta. Ya. Doakan bangsa kita Ya. saat ini. Ya. Doakan pemimpin-pemimpin bangsa. Ya. Untuk mengelola kekayaan yang ada di dalam bumi pertiwi Indonesia. Kekayaan Indonesia itu luar biasa. Ya. Kalau dia bisa dikelola, tidak ada kemiskinan Bapak Ibu. Mari kita akan doakan. Amin. Kita menjadikan sokok guru. Nanti baca lagi di rumah. Tuhan, Kau menjadikan aku tiang kekuatan Ya. dunia ini, Indonesia ini. Tapi kota Salatiga sudah terbukti Bapak Ibu. Orang semua berdoa, menyalankan ini. Ojol-ojol berdoa, mereka saudara sekalian di bundaran Pancasila. Saya kira ada apa dia berdoa untuk menenangkan warga Indonesia, untuk khususnya di Salatiga. Yes. Semua terjadi damai sejahtera. Haleluya. Karena kita sebagai tiang doa. Suami menjadikan tiang doa, istri juga menjadikan tiang doa, Bapak Ibu gembala menjadikan tiang doa saudara, supaya saudara kuat, setia, mengiring kepada Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kau kerjakan, Yes. doakan. Apapun yang bisa kau kerjakan, lakukan Yes. untuk Tuhan. Amin. 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 Luar biasa. Terima kasih Tuhan, membuat kami luar biasa. Ya. Dan jangan mengatakan aku tidak punya apa-apa. Memiliki kuasa ya Bapak Ibu. Yes. Engkau memiliki kuasa, Yes. memiliki kasih karunia Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Ya. Bersihkan hidup saudara, jadikan orang-orang yang merdeka, sehingga roh yang memadati, kebaikan, kemanisan akan muncul di dalam rumah tangga saudara, di dalam hati kita, di dalam pengiringan kita, di dalam masyarakat, sudah memberikan dampak, memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Yes. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita akan datang kepada Tuhan pagi hari ini.